Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Siap, di tempat duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas sampai dengan surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya untuk berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Baik, Bapak absen dulu. Yang pertama Asfia, ada? Yang kedua Indah, ada? Febriana ada? Friska ada? Alhamdulillah masuk semua ya. Iya, alhamdulillah. Sebelum Bapak memulai pelajaran, coba dilihat bawah meja dan kursi. Barangkali ada sampah yang masih di bawah. Baik anak-anakku sekalian, untuk pagi ini ya, kita belajar kembali. Namun sebelumnya Bapak akan menyampaikan tentang kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir. Kemudian yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Kemudian adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini terjadinya hari akhir. Kemudian yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan pelajaran pada pagi hari ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian juga menggunakan metode pembelajaran strategi everyone is a teacher here. Ya, di mana di sini setiap individu, setiap murid itu bisa menjadi guru. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Pengertian hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari pembalasan. Kemudian hari pertanggungjawaban semua amal perbuatan manusia. Ya, itu kemarin
pelajaran sebelumnya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu kiamat sugro dan apa itu kiamat kubro. Baik anak-anakku sekalian, coba perhatikan video berikut ini. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Ya, baik anak-anakku sekalian, setelah kita melihat slide dan video tersebut, mari kita bahas tentang apa itu kiamat kubro dan apa itu kiamat sugro, kemudian juga tanda-tanda kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Di dalam Al-Quran, ya, hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat sugro dan apa itu kiamat kubro? Nah, kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Ini di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu pengertian dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, di antaranya Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Itu pengertian dari kiamat kubro atau kiamat besar. Ya. Baik, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini apa? Narkotika. Ya, ini sampai sekarang marak sekali. Kemudian ini apa? Orang miras. Ini apa ini? Orang hutan. Ya, ini maksudnya maraknya perzinaan ya. Ini saya gambarkan orang hutan. Ya, kemudian ini banyak gedung pencakar langit. Kemudian ini apa? Ibu melahirkan majikannya. Kemudian waktu terasa terlalu cepat. Kemudian ini ya. Ini kabut hitam. Ya, kemudian ini gambaran tentang Dajjal ya. Kemudian Dabah. Dabah itu binatang yang bisa berbicara. Kemudian Ya'jud Ma'jud. Kemudian Nabi Isa akan turun ke bumi ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan ya tanda-tanda terjadinya hari kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama, terjadinya banyak bencana alam. Ya, ini sudah banyak terjadi ya, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kematian seseorang ya. Kemudian tersebarnya kebodohan. Ya, tadi digambarkan seperti apa? Lia Eden ya. Kemudian juga banyak para ulama yang meninggal. Kemudian yang keempat, maraknya kejahatan, perjudian, perzinaan, dan pembunuhan. Yang kelima, meningkatnya korupsi. Inilah tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil yang sekarang tambah
banyak ya tanda-tanda yang bermunculan. Kemudian yang tanda-tanda kiamat besar. Ya, tanda-tanda kiamat besar tadi munculnya Dajjal. Ya, Dajjal itu makhluk, ya, tetapi dia dengan bermata satu. Kemudian di jidatnya itu ada tulisan kafaro. Kemudian yang kedua munculnya Imam Mahdi. Kemudian yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat terbunuhnya Dajjal. Nah, kemudian yang kesembilan keluarnya binatang melata atau dabah yang bisa berbicara dengan manusia, dan yang kesepuluh keluarnya api yang mengumpulkan manusia. Itulah 10 tanda kiamat kubro. Baik, setelah kalian mengerti tentang kiamat sugro dan kiamat kubro, kemudian tanda-tandanya kiamat sugro dan kiamat kubro, ya, Bapak akan meminta kalian membuat sebuah pertanyaan, ya, di mana pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kalian sendiri. Siap ya? Ya, siap. Oke, silakan dibuat pertanyaan. Sudah selesai membuat pertanyaan? Sudah. Baik, coba dikumpulkan kertasnya. Ya, sudah semua ya? Pertanyaannya sudah dikumpulkan. Oke. Sekarang Bapak minta Mbak Wulan. Ada Mbak Wulan? Ada. Ya, silakan coba maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari teman kamu. Silakan, Mbak. Saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ernanda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Siapakah Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam yang tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Namun yang membedakan yakni sifat jahat, serakah, suka menghasut, kejam, dan licik yang dimiliki kaum Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Nabi Zulkarnain alaihissalam untuk mengurung mereka di sebuah bangunan atau dinding yang terbuat dari tembaga dan besi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Ya, selanjutnya coba Mas Fakih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Al-Fakih. Siapakah Dajjal? Dajjal adalah seorang tokoh eskatologi Islam yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal dikatakan kafir dan jahat, pembawa fitnah atau ujian terbesar, dan tidak ada ujian yang terbesar selain itu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa. Baik, anak-anakku sekalian, setelah ini kita akan berdiskusi. Ya. Bapak punya pertanyaan 3. Ya. Yang pertama, apakah sekarang sudah mulai terjadinya kiamat kubro? Kemudian yang kedua, menurut kalian apakah penting mempelajari tentang kiamat sugro dan kiamat kubro? Kemudian yang ketiga, apa manfaat meyakini kiamat sugro dan kiamat kubro? Silakan kalian membentuk kelompok. Ya, ya, gimana? Sudah bagus ya hasil diskusinya? Ya, ya, baik. Bagus. Ini gimana hasilnya? Oh iya, iya. Iya. Bagus, bagus. Gimana hasilnya? Sudah, Pak. Ya, sudah bagus ya? Sudah, Pak. Iya, iya. Sip.
Ya, baik anak-anakku sekalian, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Sekarang Bapak minta kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Apakah sekarang sudah mulai terjadinya kiamat kubro? Saat ini belum terjadi tanda-tanda kiamat kubro. Baru terlihat tanda-tanda kiamat sugro seperti maraknya perzinaan, maraknya miras, banyaknya terjadi bencana alam dan lain sebagainya. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih pos. Kelompok 3. Saya masuk, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Apa manfaat meyakini kiamat sugro dan kiamat kubro? Harus kita yakini karena termasuk rukun iman yang kelima, dan kita harus meyakini kedatangannya kiamat sugro dan kiamat kubro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku sekalian, sudah diskusi ya. Ya, pertanyaannya dan jawabannya luar biasa sekali. Ya, sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Ya, semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Ya. Masih semangat ya? Masih. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, di sini setelah kita berdiskusi, maka Bapak akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Yang pertama, kiamat pasti terjadi. Ya, tadi disampaikan oleh teman kalian bahwa kiamat itu termasuk rukun iman yang ke-5. Kemudian yang kedua, kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Itu kesimpulan pada pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan membagikan soal, ya. Dimohon nanti dijawab. Coba sebutkan nilai kalian. Asfia? 90. Indah? 90. Febrina? 95. Ya. Bagus-bagus sekali ya nilainya ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mengerjakan soal, nilainya sangat bagus. Untuk pelajaran pada pagi hari ini bagaimana? Sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan ya. Ya. Pagi hari ini kita dapat mengetahui apa itu kiamat kubro, apa itu kiamat sugro. Kemudian juga tanda-tanda kiamat kubro dan kiamat sugro ya gitu. Baik, untuk pelajaran selanjutnya ya, untuk pertemuan depan kita akan mempelajari tentang alam bako, di mana setelah manusia wafat ya, manusia akan menuju ke alam bako. Nanti ada alam barzah. Ya, ada alam barzah, kemudian ada alam hasyir, kemudian juga ada jembatan as-sirat, kemudian juga ada surga dan neraka. Ya, insya Allah pertemuan depan akan kita pelajari. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelas mohon untuk dipimpin. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.